Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gua ya di channel Abang Sabir. Ya, untuk itu jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe karena kita masih membahas sejarah. Ya, like, komen, dan subscribe. Hai semuanya pecinta jejak-jejak misteri masa lalu, yang bukan tentang mantan tapi tentang masjid. Kamu semua pasti udah sering lihat masjid kan? Ada yang minimalis ala Instagram, ada yang kalau azan suaranya sampai tetangga sebelah kebangun kaget, dan ada juga yang karpetnya udah hafal bau kaki siapa nih gitu, saking tahu masjid. Tapi pernah nggak kalian kepikiran kalau masjid pertama yang ada di Indonesia itu di mana gitu? Jangan-jangan dulu masjid itu bentuknya bukan kubah lagi ya kan, tapi payung terbalik. Atau zaman dulu azannya pakai toa atau pakai kentongan sih gitu. Nah, hari ini kita bakal ngulik 10 masjid tertua di Indonesia yang udah eksis sejak sebelum ada Warkop DKI, sebelum HP bisa pakai face unlock, fingerprint, dan bahkan sebelum ada nasi padang dibungkus daun. Serius loh, ini masjid. Ya kan, masjid-masjid ini tuh bukan cuma bangunan. Mereka menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Ada yang dibangun tanpa paku, ada yang kayak candi Hindu, dan ada juga yang pernah diangkut pindahan, kayak kulkas waktu kontrakan habis. Jadi siap-siap aja nih, karena kita bakal jalan-jalan dari Jawa ke Maluku, dari Aceh ke Bali. Bukan buat cari takjil gratis, tapi buat belajar sejarah yang keren banget. Dan kadang absurd juga. Intinya stay tune karena video ini dijamin lebih syahdu dari azan maghrib pas lagi puasa. Enggak ya, ini enggak. Dan lebih mencerahkan dari lampu yang menyala yang 100 watt ini juga enggak usah dipercaya. Kalian lebih enak nunggu azan maghrib lagi pas puasa, dan juga lebih terang daripada ya pokoknya gitulah. Yuk. Masjid Saka Tunggal, Banyumas. Terletak di desa Cikaka, Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Masjid Saka Tunggal didirikan oleh Kiai Musholeh pada tahun 1288. Masjid ini hanya memiliki satu tiang penyangga utama, atau lebih dikenal Saka Tunggal, yang melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunannya sederhana, tetapi terbuat dari kayu dan masih mempertahankan bentuk aslinya. Masjid Tua Wapawe, Maluku. Masjid Wapawe berada di desa Kautetu, Maluku Tengah. Didirikan pada tahun 1414 oleh Maulana Kiai Pati. Masjid ini dibangun tanpa paku juga, hanya menggunakan tali ijuk. Uniknya, masjid ini pernah dipindahkan lokasinya beberapa kali tanpa merusak struktur aslinya. Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak didirikan oleh Raden Patah, Sultan pertama Kesultanan Demak, dengan bantuan Wali Songo pada tahun 1474. Masjid ini memiliki atap tumpang 3 dan saka guru yang konon dibuat oleh Sunan Kalijaga dari tatal, atau lebih dikenal pecahan kayu. Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549. Masjid ini unik karena memiliki menara yang menyerupai candi Hindu.
Hal ini menunjukkan akulturasi budaya Hindu dan Islam pada masa itu. Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Cirebon, terletak di Kompleks Keraton Kasepuhan, Cirebon. Masjid ini dibangun pada masa Sunan Gunung Jati. Salah satu keunikan masjid ini adalah adanya 3 mihrab yang digunakan oleh imam, khatib, dan muazin. Masjid Sultan Suryansyah, Banjarmasin. Masjid ini didirikan oleh Sultan Suryansyah, raja pertama Banjar yang memeluk Islam. Bangunannya terbuat dari kayu ulin dan memiliki arsitektur khas Banjar dengan atap tumpang. Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Masjid ini menjadi simbol ketahanan rakyat Aceh, terutama saat berhasil selamat dari terjangan tsunami pada tahun 2004. Masjid Al-Hilal, Katangka, Goa, terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Masjid ini dibangun pada masa Raja Goa ke-14. Masjid ini memiliki arsitektur khas Bugis, Makassar, dan menjadi pusat penyebaran Islam di Masjid Nurul Huda, Gelgel, Bali. Masjid tertua di Bali ini terletak di desa Gelgel, Klungkung. Dibangun oleh prajurit Muslim Majapahit, masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam di Bali dan simbol toleransi antar umat beragama. Masjid Syekh Burhanuddin, Padang Pariaman. Dibangun oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Masjid ini menjadi pusat tarekat Syatariah di Sumatera Barat. Masjid ini juga menjadi tempat pelaksanaan tradisi Basafa, yaitu ziarah massal ke makam Syekh Burhanuddin. Dan itulah ya kan, 10 masjid tertua di Indonesia yang udah berdiri sejak sebelum kamu lahir.
sebelum orang tuamu lahir, bahkan sebelum kata lahir itu diciptakan. Tapi enggak sih, mereka bukan sekedar tempat sholat, mereka adalah penjaga nilai, budaya, dan sejarah. Tempat berkumpul, belajar, ngaji, tidur siang, bahkan rapat warga yang isinya debat sumbangan kurban kambing. Masjid-masjid ini ngajarin kita bahwa penyebaran Islam di Indonesia itu bukan lewat pedang, tapi lewat dakwah, seni, dan akulturasi. Pakai bahasa halus, pakai budaya lokal, dan ya kadang pakai makanan juga. Se-Islam bro, bonus bubur ayam bang. Tapi nggak gitu deh. Jadi setelah nonton video ini, jangan cuma hafal urutan masjid ya, tapi ingat juga kita mewarisi sejarah panjang yang luar biasa. Dan kalau kamu pernah ke salah satu dari masjid-masjid ini, tulis di komentar masjid nomor berapa kamu gitu. Oke, intinya sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Ya, jangan lupa like, share, subscribe ke teman-teman semuanya. Ajak semuanya untuk ya sering-sering hadir ke masjid gitu. Apalagi kalian nih para lelaki, tetaplah jaga sholat kalian ya, dan pergi ke masjid Jumat. Dan ingat, kalau kamu udah nonton video sejarah masjid tapi masih nggak rajin ke masjid, itu namanya apa dong? Namanya nonton doang tapi nggak ngajiin hidup gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Like, komen, dan subscribe. Tetap lucu, tetap beradab, dan tetap cinta sejarah. See you.